Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ustadz-ustadz, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan yang sudah tentu dan menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita masih mampu melaksanakan puasa. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kalau kita mau menengok sedikit keluar jendela, banyak sekali lalu lalang, banyak sekali orang-orang yang mereka tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Maka ini salah satu kenikmatan yang wajib bagi kita untuk kita syukuri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kemampuan. Artinya dengan iradah Allah Subhanahu wa taala kita mau melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa. Puasa itu artinya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri dari pertama mubtilat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya makan, minum atau berhubungan dengan suami atau istrinya. Namun puasa itu tidak hanya diartikan sebagai menahan diri dari mubtilat, tapi juga menahan diri dari mufsidat, yaitu hal-hal yang bisa merusak amalan puasa itu tanpa membatalkannya. Misalnya adalah menggibah, membicarakan keburukan orang lain, menggunjing orang lain, atau mungkin seperti marah, dengki, iri, dan hal-hal lain yang bisa merusak pahala puasa. Agar apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa sayangnya kepada kita dengan Allah mengkhususkan bulan di mana kita bisa berpuasa. Bulan di mana kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, agar kita terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena itu makna puasa. Agar apa? Agar kemudian nanti ketika kita lulus dari tarbiyah yang Allah berikan, kita lulus dari bulan Ramadan ini, kemudian kita mendapat sertifikat. Kita mendapatkan gelar. Dan gelarnya bukan main-main, tidak hanya SPDI, tidak hanya MA. Itu mah gelar-gelar dunia. Tapi gelarnya ini bukan main, gelarnya adalah muttaqin. Gelarnya adalah kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Kemudian kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak cukupkah dengan keimanan saja? Tidak cukupkah kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata jawabannya tidak cukup jika hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Pertama. Dalam surat yang lain Allah juga berfirman ya ayyuhalladzina amanuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, al-ayah. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kita, memanggil kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan kita. Memerintahkan untuk apa? Ittaqullah. Dalam bentuk fi'il amr.
dalam bentuk perintah. Itu artinya takwa itu posisinya berada di atas keimanan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berarti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan puasa ini supaya kita mengupgrade diri kita. Kita meningkatkan level kita meningkatkan kualitas kita. Yang awalnya hanya mukmin saja menjadi mukminunan haqqah. Jadi orang yang sebenar-benarnya beriman. Tidak hanya sebatas iman, tapi sebenar-benarnya iman, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya di sana ada orang-orang yang beriman, kemudian ia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari golongan laki-laki maupun perempuan, apa yang dijanjikan? Jannat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan. Seperti halnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka dia telah menyiapkan apa yang dia siapkan, bangku dari api neraka. Laukana mu'minan, walaupun dia orang yang beriman, tapi dia diancam oleh api neraka. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya orang beriman itu pasti bakal masuk ke dalam surga, walaupun ia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Berbeda dengan orang yang bertakwa, sebagaimana tadi Imam membaca ayat surat An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, kemenangan, surga. Hadaika wa'naba. Mereka mendapatkan kebun-kebun dan kurma. Wa kawaiba atroba. Dan mereka juga mendapatkan gadis-gadis yang cantik, yang elok, yang seumuran dengan mereka. Masya Allah. Kita dijanjikan dengan sesuatu yang enak ketika kita sampai pada tahap muttaqin, bertakwa. Sampai-sampai Imam Asy-Sya'rawi pernah mengatakan, idza sa'altal jannah, jika kamu meminta surga, fala taqul, maka jangan berdoa Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Jangan, kata Imam Asy-Sya'rawi. Jangan berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Jangan berdoa seperti itu. Kenapa? Li'anna hunaka may yudkhilul jannah ba'dan nar. Karena di sana ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tapi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Lalu apa kata Syekh Asy-Sya'rawi ini? Kemudian Syekh Asy-Sya'rawi melanjutkan, walakin kul, akan tetapi berdoalah dengan doa Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu al-jannah, pada surga, bighairi hisab, tanpa dihisab terlebih dahulu, wala bighairi bisabikil adab, dan tanpa didahului oleh azab. Ini doa yang diajarkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi, bahwasanya ketika kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala harus spesifik. Surga tanpa hisab dan tanpa azab terlebih dahulu. Karena ada orang-orang di sana yang kemudian mereka masuk ke dalam surga akan tetapi terlebih dahulu disiksa ke dalam neraka. Dan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka-mereka yang kemudian mereka mendapatkan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu kalian berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan pada hakikatnya adalah
bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita yang benar-benar nampak, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan berkumpul dengan Rasulnya kelak di surga. Aku qauli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.